Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu ma'al kitabil mubin. Fihi syara'a lana as-siyam fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah, pertama kita usah mengajarkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini kita masih menerima limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa hubungan masih ada akan senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan sehingga kita bisa untuk mempergunakan kepada sesuatu yang lebih bermanfaat. Biar salawat dan yang salam itu sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, Ibu jemaah sekalian, tentu nan paling takbir malam kini karena ada ibadah puasa lama makin mendaki. Kalau tidak ada perubahan tanggal 23 itulah mulai puasa petang. Sementara kini lah tanggal berapa ya? Tanggal 7. Jadi kan dah cukup hidup 2 hari dan tuan balik hari tak boleh waktunya kepada puasa. Nah, sesuai dengan apa yang kita sama ketahui, sama pahami, kalau orang beriman ia kadang nantinya masuk Ramadan. Karena apa? Karena itu adalah bulan yang ditutup-tutup setiap tahun. Karena apa? Oleh karena di bulan itu kita dapat untuk melampirkan segala keinginan awak yang merujuk dalam bentuk makin dekat kepada Allah. Sehingga aku pernah sampaikan kepada kita bahasamu, ibadah puncak yang kita kerajakan di bulan Ramadan itu kan puasa. Ibadah puasa kok ibadah unik berbeda daripada yang lain. Karena ibadah puasa kok hampir 90% orang yang mengarajakannya ikhlas. Walaupun ada orang itu nanti lebih di gue, nah ikhlas bang apa ibadah puasa ke ikhlas. Ia diantaranya keunikan pada puasa itu mah terang biar mengaji bakaja gue jadi alhamdulillah. Ibadah nan nampak di mata kapalo supaya bersedekah, naik haji, berzakat. Itu kan nampak di mata kapalo. Kau sedekah, jalan kau orang bawa bagian. Kau sembahyang nampak rukuk tangga. Itu ibadah nan nampak, ibadah zahir. Nah ibadah bapak sangat murah ditulari oleh dia.
bisa terjadi tidak pernah karena Allah, karena dia cari orang, bisa juga sholat, bisa juga bersedekah dan sebagainya. Tapi kalau ibadah puasa berbeda. Di mana tak bedanya? Karena kalau bertemu aja kawan di rumah, di pasar, di kedai, di parak, di ladang, awak tak bisa sedang puasa, dia tidak bisa. Ini tak ada makan apa mungkin puasa. Ya kali itu kan bisa saja sapa hingga awak di bayinya, di belakang awak minumnya. Nah, jadi kalau seandainya adalah keinginan orang yang berpuasa untuk berbuat curang, kamu ngejuk, kamu adu orang banyak, itu kesempatannya sangat banyak. Laka jadi itu untuk nama sampaikan, taruhlah makan punya waktu lama, kau tetap kau rasa dia orang rumah, dia suami, dia anak, dia adik, dia kakak, kan bisa saja. Semua lama. Sapi main bak kumu ada kata biru. Abang kumu awak sampai kali separuh keluar separuh ke dalam. Kalau lapelnya itu. Nah, ada orang di teresonya kumu tadi iyo. Bagus separuh keluar. Dan ya. Tapi awak tidak nama mengarajokan itu. Makanya orang yang sukses di dalam menunaikan ibadah puasa, paling lebih gaduh. Makanya Nabi awak mengatakan kullu amali bani Adam lah. Setiap amal anak Adam itu untuknya. Illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, dan puasa itu untuk aku. Wa ana ajazibi, dan ampun langsung untuk menagih pahalanya di situ. Nah, jadi istimewa. Anak di koko dapat doa sekali setahun. Kalau tak tiba di bulan Ramadan tak dapat doa ibadah puasa untuk apa? Oh, puasa sunat awak kalau kerja sebentar itu sunat. Bahkan kalau awak sedang menunaikan puasa sunat, puasa Senin Kamis umpamanya, kalau sahur awak malam, kalau puasa awak ngalim. Rupanya pas pukul 9 tiba tamu, lalapan balik tahun tak basuh. Itulah tamu nama itu. Dibantu kanan terlambat tiba sebentar, dah tamu lah itu. Ya. Tamu tiba je. Sunat lo awak berruku tu. Karena awak menghormati tamu. Menghormati tamu wajib. Puasa nak sedang awak kerajakan sunat. Maka gugurlah nak sunat dan wajib. Yang oleh Allah pahalanya tetap diberikan sempurna. Jadi kalau datang tamu sedang puasa sunat, dua pahala datang. Pahala puasa sempurna, puasa menghormati tamu dan tidak wajib. Kalau itu benar-benar di luar dugaan. Tapi pas waktu sahur itu begini, contoh tiba-tiba tamunya itu tidak ada pahalanya itu. Nah itu tidak ada pahala. Tentu Allah lebih tahu. Aku kok dapat doa di bulan puasa. Barang nak kada mati wak kalau puasa tu mah. Ati jalan yang kedua. Dan jalan pahala dari seluruh ibadah awak kerajokan selama berada di bulan Ramadan tu dilipet gadokan menjadi dilipet gado nanda itu. Man hadar al-majlis al-ilmi fi Ramadan. Sianan pai menghadiri majlis ilmu di bulan Ramadan. Betul nanti jadi ginian. Baik siang maupun malam. Beko akan ketiak malam dan ceramah tu. Ada tambah lalu boleh. Asianan hadir. Kataballahu lahu min kulli qadamin. Allah akan menulis bagi setiap langkah menyelangkahkan ibadah tasanatin. Samu nilai ibadahnya jok ibadah setahun. Itu orang lengkap. Apalagi untuk kawan timbul terlambat itu langkahnya pendek kancang betul. Orang banyak pahala. Makin jauh rumah dari masjid, makin alhamdulillah. Zupi itu dua Zupi cintanya, jadi pahala. Ya, bos sekali. Tapi bisa sampai datang. Itu cuma nado di bulan puasa. Asia yang membukukan orang nado puasa, dapat itu di orang lagi pembukaan tu pahala. Sebanyak orang yang dibukukan. Di
dimasak pembukuan di bawah orang dapat dua alat hadiah dapat dua pahala dapat dua tak apa lu aja 21 itu di bulan Ramadan kan ada karena tak kadang nanti datang bulan Ramadan. Nah oleh karena itu apa ibu kajian malam ini ada beberapa persiapan yang harus awak siapkan nak Ramadan kau baca so. Pertama Bapak Ibu sekalian, memang untuk mendapatkan barang mahal, kau ya payah. Karena Allah tak dia lo dan Tuhan menciptakan alam dengan aturannya. Kau setiap nan mahal sulit mendapatkan. Akan banyak kegembiraan dapat waktu bulan Ramadan, tentu mendapatkan itu sulit. Sekolah merupakan takdir. Mana maha batu pada ameh, maha ameh mendapatkannya sulit batu berserak di malam. Mana banyak anak kundian pada anak Jawi. Awalnya anak kundian sekali beranak libu balik, sekali beranak dua balik. Bahkan ada anak babi sekali beranak itu 22 aja. 22 sekali beranak. Jadi lah di YouTube tu, ada 2 sekali beranak. Susunya 10 tidak 11 suara sekali susu anak 22. Ajawi sekali beranak ada orang. Sehari 2 saya jumpa. Apa tu itu? Sebab Jawi kau barang mahal. Kundi kau barang tak perlu. Jadi memang Tuhan ada duit tak dia berarti. Kalau seandainya awak lah nama tu mungkin awak balik. Kundi kau sekali beranak saya ikut. Jawi sekali beranak kau dulu. Habis tu nak kalau awak nama tu. Dapat kundi sekali beranak saya ikut mati tu nak dia. Jawi sekali beranak 22. Batino kan 22-nya itu kalau dapat awak nama tu. Cuman kadang-kadang terkecil ada awak. Kalau 20 lu Jawi sekali beranak tentu 5.000 sih Jawi itu siku aja. Itu itu dong. Jadilah sudah aturan. Habis turunlah di bulan Ramadan. Dek begitu banyak manfaat dan keuntungan yang disediakan di bulan Ramadan. Tentu untuk mendapatkan itu tidak semurah awak gampangkan, tidak semurah awak bayangkan. Nah baik, pertama sebelum masuk Ramadan supaya nak dapat dapat emas intan berlian, bersihkan diri dari sifat-sifat jelek. Itu persiapan pertama. Bersihkan diri dari sifat-sifat jelek, terutama hasad, dengki, dendam. Nah kini ada hari di Nuwale anak Palai adalah hari yang masih tersedia untuk mengikis habis dari diri awak hasad, dengki, dendam dan sebagainya. Terutama nanti kau. Makanya jangan hasad janji kamu, jangan dengki janji kamu, jangan dendam janji kamu. Supaya keuntungan Ramadan nama Tuhan tadi dapat dapat. Kalau ada awak mabuk datang ke bulan puasa, mengganggu ibadah awak. Buat dengan ceramah. Kan tadi setiap langkah yang dilangkahkan sama juga ibadah. Nah, lupa tu udah sampai belum? Sama juga ibadah setahun. Tapi karena madu datang di bawah menengah ceramah, kamu nak kuasa ni. Bapak nak cari tu di bawah pada situ. Habis jadi. Ala wasahur malam. Kalau puasa pukul 10:30 berselisih di jalan. Nyonya kuat di dalam tu. Tadi nyonya nyapu pada usawi. Malih jadi baru tu. Kalau habis puasa saya. Karena dia ada dalam dibawa ke dalam puasa. Makanya habiskan dendam sebelum masuk puasa. Hasad, habiskan hasad. Sebab iyyakumul hasad, innal hasad yakulul hasanah kamanar yakulul hatab. Jauhi olehmu hasad, karena hasad itu memakan kayu api, membantu api memakan keburukan, memakan kebaikan, membantu api makan kayu api. Jauhi hasad, karena hasad itu akan memakan kebaikan,
membantu api memakan kayu api. Awak dibuka bulan Ramadan mencari pakaian orang raja, belum pakaian awak ti sakit. Mencari oto orang batuka ti sakit. Mencari orang iri yang beri yang lelaki ini yang lah ada lelaki dalam satu benar hati sakit. Ada lelaki lainnya dan tiga lelaki lainnya. Ini lelaki yang ada nih kau yang sakitnya direct dia. Jadi ada tu pasal baru, kepakan baru, makan baru, petang mandi baru. Dia saya baru, dia lakinya. Dia lakinya kalau nak muncul waktu lah alhamdulillah harmonya sidurnya. Dia lakinya waktu tuan ada dan tiga lakinya. Petang tiga laki di rumah ini. Wah puasa, maka puasa menjadi habis lah. Dia terang habis tu. Jaya lewat. Ya, itu kalau hasad itu dendam kau membuat telinga pakak, membuat mata buto, membuat hati pakak. Kalau ada yang terawat dan dulu dengan ceramah kau dalam keadaan dadam, gaji dia tak masuk alibah dalam pengenalan. Sebab ada anak juski. Masih dia, itu saja. Sehingga anak-anak masuk suka, anak nampak masuk suka. Dah apa pelajaran itu? Makanya hilangkan dengki dan hasad sebelum masuk ke dalam puasa. Apa aja lo mainan kau? Aku lapar kau ya. Mainan kan yang lain tidak bukan adalah fakfu wasfahu. Dalam boleh kau agar fakfu wasfahu saling memaafkan. Maka kau mintalah maaf kamu. Waktu haji tak mana kau ji? Ya, saling memaafkan orang sebelum masuk puasa. Laku masuk terlebih tak kurang banyak lidah tak terhiburkan, banyak kaki terlangkahkan, banyak tangan tawaikan selalu mukahan. Ada dosa benar awalnya dosa nya itu. Tapi itu tidak ada sesuatu banyak awal. Saling memaafkan. Nah, di dalam adat bahasa Nisara sanak wasri kitabullah oleh tokoh-tokoh awak ini awak sesepuh awak dibuatnya menjadi acara dan itu acara namanya mandoa menjelang puasa. Itu dek galiannya tokoh-tokoh ulama-ulama dulu dek mandoa menjelang puasa dan itu tidak apa-apa. Bapak kok jauh mandoa kok diyakini bisa terbuka pintu maaf. Nah salahnya bagi nama anjurkan mandoa kok dua keuntungan bagi awak lah. Pertama kalau mendoa dia selama itu. Iya jalan beda. Kadang tidak sadar lah apa lah hari itu. Pokoknya area dia bisa lah. Kalau maksudnya jadi apa? Tak bisa dulu sudah asar, tak bisa sudah asar, sudah maghrib. Nah, apa catatan? Kalau itu loh, catat sekali. Abu ya. Yo kan kadang-kadang biar kau kali kau tidak dia itu, ayah. Kadang tanya tu, biar awak kau hari kepasuh biar awak berdoa. Kali ya dulu ketua kami. Insyaallah, sabar kau buat. Ternyata sabar kau buat. Abu itu boleh jiwa dah itu nomor pertama. Dan kalau mendoa dalam puasa tapi bagi kawan sebalik. Tetangga namanya di muka rumah belakang rumah kiri kanan sabali. Iyo namanya wahid tentu akan tetap ada lah kesingguang karena ia terletak katu kan bisa saja baik bisa saja mungkin tidak sengaja rumah tetangga jalan semeternya ada buku sebalik anaknya wah awal itu rumah dia nak pipa pikir dia terkalung rumah tu dah tadi padahal anaknya sakit. Awak tu turun, kalau salah pakainya. Tapi tak mungkin saya terus terang. Ada batang tu turun, kata anak kau sakit. Betul kan tak mungkin begitu loh. Itulah doa tadi. Betul itu turun kamu orang kamu boleh. Itu nama doa. Jadi ditanya ke guru-guru, apa mangko dengan cara berdoa itu terbuka pintu maaf ya. Manusia itu kasamunya. Tak ada beda apa. Maka semuanya kalau ada tamu datang ke rumah
Jangan ditanya dulu, terima kasih, lataan air, lataan goreng, lataan raga-raga, lataan lapek, godong, semacam itu. Lah dirinya air, makannya lapek, kadua, godong, kanan, kedua, kadua. Baru ditanya, kira-kira anak bisa bantu ya. Ada ya, tidak bos silaturahmi senyum di mana lagi bodoh ini. Padahal tujuannya tadi untuk mentampalah sesuatu kawan. Jadi ya kecilnya kakau ni kali ini, untuk turuni itu kawan. Biar dan lalah itu disuat. Tak tahunya bentuk teh. Bini dia lebih itu aja. Apa nih bini dia lebih elok ni bikin dia baru. Tapi pas dia siani, kau datang dia kayaknya, dia bodoh, dia tolak dia kayaknya korek. Nah jadi anak bisa dibantu dah sakit sih sedih je. Indah dah silaturahmi sini. Nah jadi baru tiba di rumah dan budgetnya dah sudah bayarnya dan ID orang begitu katanya bodoh je. Itu unonya makan tadi dibuat tambah lama-lama sayur cukup-cukup ngadiundang tetangga ke rumah. Jadi tak singgung karena katakan turun terus itu dengan awak sudah makan tu habis. Sebelum air ke diminum, nasi ke dimakan, kepada tipak yang datang pertama aku sebagai tuan rumah, ia terima kasih. Namanya Jawa Tul Baturi, namanya yang telah berjalan, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih. Lalu yang kedua dia akan masuk hari raya bulan raya, bulan puasa namanya. Kami sebagai tetangga orang baru 3 bulan sampai bulan tu baru setahun tinggal di Siko. Mungkin ada nampatin sapu, ada sapu, nampatin tompang, ada tompangan. Kami itu nampatin taimbau, ada taimbau. Jadi kau ada tersinggung kalian telah tak turun. Dia nama kami berkeluarga namanya Batu Tiek. Kecil nama setiapnya Batu Tiek. Yolah. Ayo, minta dimaafkan kami. Aku lah kebakaian rasa muatan. Mengejek nan paling nalalapan. Apa ada semua tuan? Ayo sama-sama maaf Pak. Semuanya tadi yang terlingkar pula nampak. Sampai makan kan selesai. Itu keahliannya orang dulu mencari maaf. Nanti kau pulang sekalian maafkan. Hari besok di rumah saya boleh. Hari besok di rumah saya boleh. Banyak kerja. Itu dalam rangka menghilangkan itu tadi. Hasad dengki dendam. Asyik beko setiap di bulan Ramadan tiada dusta di antara kita. Tiada dendam di antara kita. Tiada hasad di antara kita. Masuk masjid sab kawara saja, siap saja kiri dan kanan, solat tetap khusyuk. Sama Allah sama-sama menyelam masuk. Allahu Akbar. Di malam tadi mendapatkan cedek dari sangat khusyuk solat dan sebab bainan solat kiri, seti solat semua. Tadi yang nak khusyuk semua kuliah itu solat kiri dan juga. Nak dosa. Aku nanti habiskan menjelang masuk bulan puasa. Ini tengah tapi. Aku lah. Jadi tradisi kalau dia menohang dalam puasa, kok buya. Kalau jadi siang dari pagi ini. Nomor telepon tanyakan itu hanya. Boleh kalau kau manja yang bisa biar nunggu boleh kami yang baik, ambil aja lah jadi itu. Ya insyaAllah. Kalau katulah pam terluang beko sari-sari atau sapi-sapi seketek, beko di luar katu tigo. Sudah dua jadi sudah isai dah pagi benar dah. Dia cari lah. Dia cari kalau betul kuat tu rugi boleh. Bertamu kalau oh indah mana dah terlaki dewasa ibu ke itu segala macam. Kau indah mana sampai mana hanya orang masuk. Setidaknya setiap batamu di batamu saling memaafkan. Itulah nanti bagi mau. Cuman orang awak kawan-kawan buya kau mengkau limaunya sapian bangun kau limau karena limau kau dipakai dewa untuk memberahsiakan karek nan kawan. Maka disebut limau jeruk nipis nah kalau memberahsiakan diam jeruk nipis sampai berahsiakan kan dia serupa itu. Ada orang tawa kayak itu sudah dijual limau ke sana. Ada sang lain itu semua kan dari jeruk nipis tu dan tu dia buat dengan sampai habis dia berahsiakannya
makanya diistilahkan belimau. Jadi belimau itu intinya fakfu wasfatu. Baik awak keluarga maupun warga tetangga masuk ke masyarakat. Bantu boleh kan itu boleh dekat kawan aku. Itu intinya. Jadi tidak makan. Tidak itu intinya sana. Itu tuh masyarakat nasi itu apa buat supaya itu maaf terbuka kan itu saja. Itu intinya. Jadi belimau itu tidak mandi kasih kara tidak mandi kalau buat buntar itu tidak belimau itu belimau namanya di sini. Tambah kumua jadi itu. Nah itu nan pertama harus dipersiapkan sebelum masuk ke bulan Ramadan. Baik internal awak berumah tangga laki bini beranak bapak mentua baik bapak besar tak masuklah kepada seluruh masyarakat. Sebelum puasa masuk itulah awak pastikan kepada Joko. Nah kedua yang dibawa ke bulan Ramadan itu adalah persiapan ilmu. Persiapan ilmu tentang itu ya. Ilmu matematik itu ilmu PMP, ilmu PA ilmu tentang amal ibadah adalah bulan puasa. Anak puncaknya tentu adalah ilmu tentang puasa. Soalnya itu ibadah lain. Nah, pada malam ini aku ingin menyampaikan kepada ibu, kalaulah tasabi bulan puasa ada dua nampak yang pada kau. Pertama makan, dan kedua puasa. Kalau tasabi jo makan, atau dua tu buku je sahur je. Kalau tasabi puasa tu dua tu puasa je tarawih je. Nah kemudian ibadah lain. Masuk kan pertama dulu. Babuko, basahur. Di bulan Syawal akan makan dulu. Di bulan puasa makan dulu. Cuman makan di bulan puasa banamu. Kalau nan soe babuko namanya. Kalau namanya jalan pagi sahur namanya. Kalau di bulan Syawal makan biasa saja, makan pagi, makan tengah hari, makan malam itu saja. Ada bedanya. Kalau nan dua kali di bulan puasa itu makannya makan ibadah. Kalau makan di bulan Syawal makan biasa saja. Bismillah makannya kenyang berhenti. Tapi kalau di bulan puasa ada berbuka, ada bersahur, itu makannya makan ibadah. Sudahlah balik kenyang palu dah berak. Berang Nabi kalau puasa tidak berbuka, kurang pahala puasa kalau puasa tidak bersahur. Karena di sahur ada berkah, di buka itu ada berkah. Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu, ada cara baik berbuka maupun bersahur. Masuk aku tu buka tu contoh sama dia kapadi. Dan itu ada caranya. Pertama yang kita perhatikan adalah kita disuruh oleh Nabi menyegerakan berbuka. Apa kasihnya menyegerakan berbuka? Kau biar kuape kuat lain itu enggak. Artinya kalau waktu berbuka itu sudah masuk, jangan diundur-undur lagi. Dengan ini tibalah waktu berbuka untuk Padang Panjang dan sekitarnya. Buka atau segera. Sebab ada juga kejadian Pak Ibu. Sabut setelah di ladang lawe, Pak kini lendak kan. Ambo malam tu mengaji di sana. Ambo buka di bawah stadion 5 minit dalam waktu buka pola. Di bawah situ lah biar orang masuk selesai. Tak jadi tiba orang. Lah ini tak jadi tiba orang. Maka buku kalau menyumbiang tu sebandar tu tetap. Oh dia apa? Ya, itu dah cabai tu dah. Tak ada lah. Baik semua kau tahu dia tahu kan ada roti, ada dia dia tahu. Kau boleh betul. Boleh. Baru ditiba orang. Dia tu jalan azan. Kelas bayang tu yang hilang kau dia. Kau ngelajar deh macam tu. Dia makan saya roti tadi. Hanya itu kalau tulang sekali itu. Jadi sudah mengaji, sudah semasa, sudah tarawih, sudah mengaji. Mau tanya, apa aja ditanya? Onde buya adik kami rasanya saya suat kebiasaan bantu aku buya. Nak samprono puasa aku, nak berbuku ya sudah semaya magari ke kami. Kan salah paham. Nak sempurna puasa aku, anak berbuku ya sudah semaya magari.
Jadi nyuk kajar sholat maghrib dulu, sudah sholat maghrib itu baru dia membatalkan puasa sampai di rumah. Itu salah. Jadi yang benarnya bagaimana? Segera akan berbuka. Masuk waktu berbuka. Babu itu makasihnya membatalkan puasanya. Nah setelah kita berbuka kita sholat maghrib. Siap sholat maghrib baru sarapan, baru makan. Jadi kalau banyak itu sahur setelah, nah banyak anak dia gigi. Nah jadi yang benarnya bagaimana? Jauh sebelum waktu berbuka kita sudah siapkan perbukaan. Nah, anak disiapkan supaya nyoba nilai ibadah. Aku lalu itu dari Nabi. Nabi berbuka dengan 3 butir korma. Nah, kenapa? Karena buah-buahan di situ ada kormanya. Nah, jadi bahan sebenarnya tuh kalau korma ada dengan korma. Tapi kalau korma tidak ada, usahakan di berbuka pun dengan makanan yang masak, tapi masaknya tidak dengan api. Berarti kan buah-buahan. Nah, pisang, alen. Nah, buah-buahan yang tidak berbahaya, jeruk, kemudian pepaya, kemudian apa lagi? Jemanggu, kan gitu. Dengan itu dibatalkan puasa. Kemudian disediakan sedikit air dingin, kalau dapat ada manis sedikit. Nah, koci mangko akan 2 botol, diminum air agak sekali yang banyak. Ya udah tuh, kita sholat aja. Aku ada lapik pokoknya dicotot dia. Ah, cotot dia. Yo biar boleh cuma kau ni bayar biji dalam sembahyang tu ndak bukan aja. Biji cuma kau sedang kurang pokok dia dalam sembahyang. Nama saya betul. Nah, lapik dia atau godok dia atau anak itu nukui dia. Bukan segala dia. Ah, jadi Nabi hanya itu saja, korma 3 butir, kemudian minum. Nabi sholat, siap sholat baru Nabi makan. Ada waktu baru saja. Kali ada perbukaan sederhana ada kan? Lihat yo layak mana? Ya yang umpamanya supi mampu kita lah, saya pilih yang ada 10 botol, ya nah, ibu kau orang minum karena ibu nana hitam kok, bodoh anu kok, dah sana kalau kita terus dulu, dia akhir itu, nasuko dia nasuko kita agak cekik, sederhana lah, pokoknya ada bodoh ketiga yang ke 6, grup ke 7, aku nggak tuh habis selalu ada, itu dia sudah tuh sorry tadi itu nak kali itu. Sudah, itulah yang berbuka. Kita sholat, siap sholat pulang sampai di rumah baru makan. Sehingga berbuka kita itu menjadi ibadah. Jadi tidak benar pas masuk ke toko belo nasi sekali. Besok belo nasi habis tangan 2 campur. Lagi itu sesudah itu. Itu namanya puasa kulilawa tu. Siang hari tu gantung kaki kate kepala ke bawah tu air yang udah nak tinggal 2. Tapi baru semasuk maghrib tu bakal kemudian nanam bancang orang hampirnya, nan jamu orang punah ni, nan pariawe orang tak ada oleh hampirnya tu puasa kulilawan. Akan seperti itu. Tu namanya buka beribadah. Bahkan Bapak Ibu, Nabi mentakhirkan berbukanya sampai sahur. Allah baraka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dia salat baru makan. Barang makan sampai 3. Nah sampai 3 lagi siap salat tarawih. Nah sampai 3 lagi sahur. Seperti itu. Jadi ditakhirkan sampai sahur. Kalau dapat supaya itu artinya apa? Pas berbuka jangan perutnya terlalu penuh. Karena ada karajo sudah itu. Aja kok Malik jadi protokol kok menghadiah juga. Dan dia menghadiah paling nama ibu ruku alai.
beri aja. Allah Akbar, anak itu rukuan, kosan rukuan. Nah, sekedarnya. Nah, jadi gitu. Itu. Jadi merasyon antara lah diperhatikan, tinggal lebih mematangkan kan seperti itu. Nah, itu di waktu berbuka. Dan hindari banyak memakan yang pedas. Hindari banyak makan yang pedas. Mungkin gak sekete untuk apa lama dalam Arab, tapi jadi suwoin lah dulu belum pasok. Kau menangis ini bagi asin. Kita lalu sekali ukur setengah kilo akan itu. Alah, kemudian sahur. Kalau berbuka itu sunatnya adalah disegerakan. Kalau sahur itu sunatnya ditakhirkan. Apa artinya takhir? Nabi mengatakan jarak antara sesudah kita bersahur dengan waktu sholat subuh masuk hanya membaca 20 ayat. Nah, berapa jaraknya? Hanya masalahnya kan beko ada tadangan lewat seline. Kalau kita tinggal di sekitar bunyi seline mungkin masjid, kita boleh takluk saja kepada seline itu. Makanya tukang bunyi seline tolong awas dia salah-salah. Bahwa banyak orang tak laki macam imsakia, tak laki macam jam itu biasa itu. Kalau dulu tabuah, balapangi tabuah tu dah itu lah ada tabuah. Tang al suatu imsak. Nah, masuk waktu imsak itu masih ada 10 menit lagi sebenarnya. Jadi imsak itu dinaikkan 10 menit untuk hati-hati. Jadi kalau seandainya pas Ji sedang mengunyah mangkok terakhir, masih bisa dimunyah mabit aja. Sebab sebenarnya waktu berpuasa itu baru muncul setelah azan subuh atau setelah subuh masuk. Jadi waktu serine waktu itu maksudnya untuk hati-hati. Biarlah agak terlampau ketek foto terlewat ke bawah. Nah, itu maksudnya. Jadi pas serine waktu awak sana makan sesuatu atau 2 suara masih bisa sebenarnya. Masih bisa. Dan terkajak-kajak itu kan, itulah kau, jadi itu pula. Nah, jadi itulah kau loh, itulah kau. Nah, terus saja dulu, tak apa-apa. Mungkin pas selesainya air belum minum air, tidak masalah. Sebab pas pada waktunya mana, waktu subuh masuk. Nah, jadi nanti sahur kita itu betul-betul dekat dengan subuh. Anak dituju di sini soalnya Pak dulu. Nah, pertama yang dituju adalah jangan sampai ada tidur lagi sebelum subuh, sesudah sahur. Karena itu pantangan Nabi. Kau itu Nabi itu lalu sudah sahur menjelang subuh itu dia jual di seribu Nabi. Lalu jangan lagi. Tidak ada cerita lagi. Jadi artinya apa? Kalau dibandingkan bulan-bulan carai, bangun kita dipercepat lebih awal sedikit, itu saja. Nah, jadi sudah sahur. Awak Nabi itu tapi kamu saja sholat selesai. Tidak ada lalu, tidak ada cara lalu, tidak ada. Sudah sahur. Kau tidak, aku satu lah sahur. Malulah lalu sudah makan di nasi Roma. Itu beko kesemayang subuh itu malam. Yuk kabau lalu itu payah. Sudah makan lama lalu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang dituju adalah jangan sampai kita teraniaya betul di dalam berpuasa. Sebab Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kita dalam mudah dan Allah tidak menginginkan kita dalam sukar. Awak kalau makan itu 4 jam kita masih kenyang. Jadi kalau pukul 5:30 awak selesai makan, 5:30, 6:30, 7, 7:30, 8, 9 itu masih kenyang. Kemudian 4 jam setelah itu biasa 9:30, 9:15, 9:20, 9:30. Itu masih biasa. 2:30, 3:30, 4:30 baru mulai terasa lapar. Sehingga belum begitu lapar betul kita sudah berbuka. Sehingga rancak itu galak. Itu gunanya. Asalkan kita bersahur itu tidak terlalu cepat dan model serta menu sahur kita benar. Kan ada cari orang puasa bantu akan mati, kan ada nak.
Terus bentuk bukan tong 3 hari puasa. Nah boleh. Terus bentuk kayu sulayan tong sampai hari puasa. Itu adalah kami nurin tak hari hari yang hari itu sebalik ni, sebalik, dua balik, satu nyetong lah. 8 jam ini dua mati sudah. Antara itu dua dia. Dah selalu nak nama tu, disuruh nak nama, dibawa ajak kalau itu nak nama, dia puasa. Nyosorang tu puasa. Kenapa itu terjadi? Itu sebabnya ada sahur terlalu cepat atau mungkin sahurnya salah menu. Nyo nak namu ada mentang-mentang waktu puasa besok dibukuan banyak-banyak. Namu aja. Ya biasa-biasa saja. Mau makan besok betul tu cuman banyakkan serat. Minum air yang lumayan. Kemudian ada buah. Nabi memperhatikan seperti itu. Sehingga sahur kita menjadi ibadah. Jangan terlalu banyak makan yang berkuah-kuah. Kau ingat kuah gulai berarti yang diminum. Ada kibir kamu kuah itu yo. Santan diminum malam. Memang midin yo. Itulah ada jadi minum lah kuah gulai tu. Tu ada jelek tu. Yang kuah kamu cong. Itu kan sudah. Kecian ada yang ada aja. Kalau tu ada betul ada tu jelek. Itu salah jawab. Itu mengenai dua makan. Kemudian bagaimana dengan pengetahuan kita berpuasa? Bapak Ibu, nasawananya kalau untuk mengetahui mana membatalkan puasa, mana merusak puasa, itu nak suci benar. Yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga kerongkongan dengan sengaja. Kalau dia masuk ke dalam rongga tidak melewati kerongkong, ya tidak apa-apa. Makanya mencuci itu tidak batal puasa. Mencuci itu batal puasa. Kan ya? Mencuci itu terima segala itu tidak batal puasa. Nambah cuma bahkan ada Pak di jalan yang ado menelan tapi tidak batal puasa. Apa itu? Menelan ludah yang masih dalam mulut. Itu tidak batal puasa. Tapi kalau ludah sudah keluar, ibu biar galek masuk ludah. Tapi setengah galek, itu minum balik. Aduh, batal puasa. Sebab dia sudah lepas dari tubuh. Ia matu kau ludah kayak ludah aja. Hausan. Tak buat. Batal puasa. Kalau yang dalam mulut tidak batal puasa. Jadi secara sengaja memasukkan sesuatu dari luar itu batal puasa. Si kerongkongan. Makanya berkumur-kumur tidak batal. Bahkan ibu beko kamu memanggil Abu Alizar atau Buko. Abu Alizar kau asal kurang lama sambahnya budu-budui. Bah aku sambah kau anak cukup kau garam itu kan ibu biasa tu. Mencubu kan? Mencubu atau mengecap apa namanya? Mengicau ada. Mengecap apa rasa garamnya dan bumbunya dan tepat atau belum, itu kan dikecap, dikecip. Ada. Baca rohnya. Diambil ujung-ujung sendok lah tadi siko, digigit itu lidah. Digigit balik, dicampur keluar. Itu tidak batal puasa. Tapi gigi masuk dalam hal. Apa soalnya? Tidak apa. Diliwang keluar ya. Diliwang keluar dia. Apa-apa. Buat supaya tamuan nanti guna serumah termasuk Bu Yalizar tadi tidak ada masalah. Boleh ibu-ibu tidak apa-apa. Jangan dalam keluar balik tidak ada masalah. Makanya yang batalkan itu yang masuk kerongkongan. Kalau untuk menjaga nambah itu apa ibu para sahabat dari yang batalkan. Yang paling banyak memporak-porandakan puasa itu dari yang merusak. Dari yang merusak. Qaulul ruzi wal amalabi man lam yada qaulul ruzi wal amalabi fala siyamulah. Itu kata Nabi. Siapa nak meninggalkan omong kosong, nak meninggalkan perbuatan kosong, maka tidak ada puasa baginya.
Mana dia ngomong kosong, nah ini antaranya berdusta, bergunjing, hasad, dengki, seperti yang saya uraikan tadi. Aku nampak ya, alah itu bajunya, lama enggak loh, buat puasa. Padahal pakai baju itu tidak ada orang enggak, karena puasa. Itu rusak. Puasa kita tidak batal, cuman aturan nilainya 9 menjadi 6,5 jadi. Gitu. Awak puasa awak berutuh jo, awak puasa awak daki jo, awak puasa awak ngompe jo. Alah, mati cakap lagi. Awak puasa. Kadang lu kira hidupnya banyak. Awak puasa tu. Itu yang banyak. Kemudian wal amal labih dan berbuat sia-sia. Berbuat sia-sia. Umpamanya mencapang beli pisang tengah jalan, ada terniat tuntut tarado jadi pisang tu boleh kata buntiang. Itu dah lihat. Atau parkir mobil sembarangan mengakibatkan orang jadi marah. Ketinya lah jalan kan aja menyorot. Awak puasa. Itu yang banyak merusak. Kemudian yang terakhir sebagai penutup Bapak Ibu, karena kita berpuasa sibukkan diri kita ini dengan ibadah dan amal-amal sosial. Jangan nasi aja bagaimana, jangan rantang aja bagaimana, jangan cidu aja bagaimana. Itu namanya merusak. Bukan justru kewajiban kamu. Ada berkuampe sudah semai asal duduk di pintu ada kalapua. Baca di ada orang rumah membuat cidu aja. Itu sakanya lu bagian, itu sakanya lu bagian. Kantinya lah cara dia kita tu dah rusak awak. Itu awak nak cara jauh. Habis ke masa sore, tu duduk ada dalam dalam. Bagus ke dalam kau, bagus cinta kau. Yang mana dia kan tapi tu. Ada tu dia udah apa? Awak kuasa. Apa ini lah kapur pergi turun dua liter ke kantor atau tanya mana di malam kau ya? Apa tu dia? Nak tahu lagi bos saya tu. Anak sana kan murah saya menyikapinya. Apa yang nak otak makan bahas apa baikkan tabak bangun siapa tanggung. Ya, itu saya otak. Jadi mau dua je dari puasanya. Tetap balapnya. Itulah kira baik. Tapi intinya tadi ya, puas pahu ya, saling memaafkan awak sebelum masuk bulan Ramadan. Itulah Pak Ibu. Mungkin kalau ada anak kurang seperti kita sangguan. Bola ada itu dia karena ada sambungannya. Demikian untuk malam ini, mudah-mudahan akan ada manfaat.